Episode ke-242. Mayat Dewa Iblis tanpa kepala itu akhirnya roboh. Cakarnya yang semula mencengkeram dua gunung terlepas. Lalu tubuh raksasanya jatuh ke dasar sungai dan menutup pintu masuk di belakangnya. Di saat yang sama, pertempuran sengit masih berlangsung di atas Sun Ship. Para pejuang suku Sun Herder kewalahan menghadapi gelombang iblis yang terus berdatangan. Meski terlahir sebagai prajurit tangguh, mereka tetap kehilangan banyak rekan yang gugur atau berubah menjadi iblis setelah terasimilasi. Namun tiba-tiba, seluruh iblis membeku. Wajah mereka berubah aneh, seolah ada dua kesadaran yang saling berebut menguasai tubuh yang sama. Mata sebagian dari mereka terbelah menjadi dua, lalu menyatu kembali. Perubahan itu membuat para penggembala matahari menghentikan serangan mereka karena kebingungan. Tak lama kemudian, iblis yang sedang bertarung melawan kepala Sun Herder hancur menjadi kumpulan iblis peniru tubuh. Tanda iblis di tubuh pemimpinnya memudar, sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi seorang wanita, berkulit pucat dengan pakaian yang terbentuk dari sisik-sisik transparan. Wanita itu memandang sekeliling dengan bingung. Di mana aku? Tempat apa ini? Ia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan mulutnya. Sebaliknya, pikirannya memancarkan gelombang yang langsung dipahami semua orang. Sesaat kemudian, iblis-iblis lainnya juga mengalami perubahan serupa. Mereka kembali ke wujud asli sebagai raksasa dengan tubuh dipenuhi sayap bersisik yang indah. Sisik-sisik itu dapat berubah bentuk dan warna sesuai keinginan hingga menyerupai pakaian. Mereka saling memandang kebingungan, tidak memahami apa yang telah terjadi. Melihat pemandangan itu, kepala Sun Herder segera menyadari penyebabnya. Mereka adalah ras yang pernah diasimilasi oleh dewa iblis peniru tubuh. Karena kesadaran utama iblis itu telah musnah, kendalinya ikut lenyap. Mereka akhirnya memperoleh kembali kebebasan mereka. Artinya, dewa iblis peniru tubuh benar-benar telah mati. Para tetua bersorak gembira. Namun suara rantai yang bergemerincing segera menarik perhatian mereka. Di belakang, Kinmu sedang menarik kembali dua rantai raksasa yang terhubung ke matahari. Karena masih terikat oleh kekuatan Sun Ship, setiap tarikan terasa sangat berat. Kepala Sun Herder segera menghampirinya. Yang mulia, kenapa mataharinya ditarik kembali? Kinmu menunduk dengan wajah bersalah. Tak lama kemudian, dua bongkah hitam raksasa muncul dari balik cahaya. Semua orang membelalak. Matahari mereka bukan hanya padam. Matahari itu telah terbelah menjadi dua. Suara rantai yang terus bergesekan membuat suasana menjadi semakin sunyi. Kinmu memanggil Carefree Sword. Pedang itu membawa kembali Sun Jait Ai dan melayang ke tangannya. Dengan senyum canggung, ia berkata, "Kepala, aku membawa dua kabar baik. Kabar baik pertama, dewa iblis peniru tubuh benar-benar sudah mati." Kepala Sun Herder mengangguk kaku. Lalu, kabar baik yang kedua, kita sekarang bisa membuat matahari yang baru. Kepala Sun Herder hanya mampu menatap dua pecahan matahari itu dengan wajah kosong. Bagus, benar-benar kabar yang sangat bagus. Sementara Kinmu menarik kedua pecahan matahari menuju Sun Ship, puluhan ribu makhluk bersayap bersisik mengikuti di belakangnya. Sebagian terlambat memasuki jangkauan cahaya matahari, sehingga mati ditelan kegelapan Great. Ruans yang berhasil selamat segera memperingatkan sesamanya melalui gelombang pikiran agar tetap berada di dalam cahaya. Mereka ternyata berkomunikasi tanpa suara, hanya dengan gelombang kesadaran. Tak lama kemudian, wanita yang pertama sadar melangkah mendekati Kinmu. Gelombang pikirannya terdengar jelas. "Aku Yu Joking dari klan Bulu Surgawi. Aku memberi hormat kepada pemilik tempat ini." Kinmu sedikit terkejut saat berjalan. Pakaian hitam wanita itu berubah warna menjadi kuning keemasan. Bahkan bentuknya perlahan menyerupai pakaian para Sun Herder. Sisik-sisik di tubuhnya ternyata mampu berubah sesuka hati. Kinmu melepaskan pilar matahari. Dua lengan tambahan di bawah ketiaknya perlahan menghilang. Begitu pula kaki tambahan di belakang tubuhnya. Tubuh raksasanya menyusut hingga kembali seperti semula, karena pakaiannya telah robek saat berubah menjadi raksasa. Ia buru-buru bersembunyi di balik pilar untuk mengenakan pakaian baru sebelum kembali menemui Yu Joking. "Aku bukan pemilik tempat ini," kata Kinmu sambil menunjuk kepala Sun Herder.
Beliaulah kepala sebenarnya. Namun kepala Sun Herder menggelang. Seluruh wilayah ini berada di bawah kekuasaan yang mulia. Sudah sewajarnya penghormatan itu ditujukan kepada Anda, Qin. Mu akhirnya menerima penghormatan tersebut. Ketua Yu, mari kita naik ke Sun Ship dan berbicara di Sun Well. Tempat ini tidak aman. Dengan satu gelombang pikiran, Yu Zhaoqing memanggil seluruh anggota klan bulu surgawi. Jutaan orang naik ke Sun Ship. Mereka memiliki tubuh yang sedikit lebih tinggi dari manusia biasa, berwajah tampan maupun cantik. Sementara pakaian dari sisik mereka terus berubah warna mengikuti suasana hati. Qin Mu kembali mengendalikan Sun Ship menuju Sun Well. Namun setelah melepaskan pilar matahari, ia menyadari sesuatu. Saat memegang pilar tadi, kekuatan Sun Ship ternyata terus menyerap vitalitasnya. Dalam waktu singkat saja, kedua kakinya terasa lemah dan nyaris kehilangan tenaga. Beruntung ia segera melepaskan pilar sebelum seluruh tubuhnya terkuras. Sesampainya di kuil matahari, kepala Sun Herder berkata, "Yang mulia, saat bertemu kepala klan bulu surgawi, bersikaplah dengan lebih hormat." Yu Zhaoqing kemudian melangkah mendekati Qin Mu tanpa berkata apa-apa. Ia memegang wajah Qin Mu dan menyentuhkan dahinya ke dahi pemuda itu. Saat itu juga Wulinger yang baru masuk ke kuil berteriak, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Yu Zhaoqing memandangnya dengan bingung, lalu melakukan hal yang sama kepada Wulinger. Seketika Wulinger merasakan banyak pengetahuan mengalir ke dalam pikirannya. Ia langsung memahami bahasa klan bulu surgawi, sementara Yu Zhaoqing juga mempelajari bahasa mereka. Oh, jadi ini cara bertukar bahasa. Kukira tadi kau mencium tuanku. Yu Zhaoqing tersenyum, lalu benar-benar mengecup bibir Wulinger. Wajah Wulinger langsung memerah. Kalau yang ini memang ciuman. Ling Yuxiu dan Xiong Xiang juga menerima sentuhan dahi yang sama. Mereka segera memahami bahasa klan bulu surgawi. Xiong Xiang bertanya, "Apakah ini semacam seni ilahi?" Yu Zhaoqing menggeleng. "Ini adalah anugerah alami ras kami." Bahasanya semakin lancar setiap kali berbicara. "Kami sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah membunuh Dewa Iblis peniru tubuh dan membebaskan seluruh klan kami." Qin Mu menggelang. "Pelan, aku melakukannya demi bertahan hidup, bukan untuk menyelamatkan kalian. Kalian tidak perlu berutang budi kepadaku." Kemudian ia bertanya, "Apakah klan bulu surgawi berasal dari Great Ruins?" "Bukan." Yu Zhaoqing menghela napas. "Kami berasal dari dunia lain. 20.000 tahun yang lalu, dunia kami bertabrakan dengan dunia yang disebut Kekaisaran Pendiri Kaisar. Sejak saat itu, kedua dunia saling bertumpang tindih. Pada malam hari kami dapat melihat dunia mereka di langit. Kemudian terjadi bencana besar. Dunia itu berubah menjadi Great Ruins. Sejak saat itu, malam di dunia kami tidak lagi dipenuhi bintang, melainkan kegelapan yang pekat. Tak lama kemudian, Dewa Iblis peniru tubuh datang menyerbu. Hampir seluruh klan bulu surgawi diasimilasi olehnya dan kehilangan kesadaran." Yu Zhaoqing menatap Qin Mu dengan penuh rasa syukur. "Jika Yang Mulia tidak membunuh Dewa Iblis itu, kami semua akan tetap menjadi budaknya selamanya."